Di bisnisnya Bapak Ferry Chok, silakan Pak Ferry. Ya, selamat pagi. Pagi. Waduh, ya semoga ini teman-teman semua dalam keadaan sehat ya, semangat terus ya. Pertama-tama saya mengucapkan selamat ulang tahun buat teman-teman semua ya, karena Smart Solution bukan cuma milik Pak Jukian ya, tapi ini teman-teman yang hadir semua, ini bagian dari Smart Solution ya, benar ya Pak Jukian ya. Terima kasih juga untuk Pak Herman yang sudah ada di sini ya, terutama Pak Toru ya. Ini Mr. Toru ini luar biasa ya. Beliau ini chief marketing tapi sangat involved, sangat terlibat di agency. Ya kadang-kadang perusahaan itu kalau punya inisiatif urusannya dengan marketing, branding dan lain-lain jalan sendiri-sendiri ya. Agency jalannya ke kanan, ini jalannya ke kiri. Kelihatan dari mana? Dari posting-postingan di sosial media itu kadang-kadang nggak nyambung ya. Perusahaan posting apa, agensi butuhnya apa ya. Nah tapi Mr. Toru ini sangat involved, sangat dekat dengan agensi. Kemarin juga kita berangkat ke Jepang, Mr. Toru ikut ya. Bukan cuma ikut jalan-jalan ya, jadi guide-nya kita di sana ya. Karena asli orang Jepang ya. Sampai beberapa ada leader ini yang biasalah terima titipan ya, titipan dari nasabah-nasabahnya, beli ini beli itu. Mr. Toru anterin kemana-mana ya, luar biasa ya. Tangannya baru. Jadi teman-teman, saya waktu pembukaan kantor Smart Solution itu saya juga hadir di sini ya. Setelah saya sekarang hadir lagi di sini ulang tahun 1 tahun kemudian, saya lihat yang sama di luar gedung ya, di luar gedung. Maksudnya di luar tempat duduk, gedung dan lain-lain. Yang sama cuma satu, balonnya aja ya, putih, biru, hijau ya. Benar. Yang lain sudah benar-benar jauh berbeda. Kenapa? Dulu waktu hadir, ya orang seadanya. Tadi Pak Jukian sudah sampaikan ya, waktu itu lagi COVID lagi tinggi-tingginya ya. Kita datang deg-degan juga, sempat tos gitu ya. Wah jauh-jauhan tosnya ya, soalnya buka masker. Nah, tapi hari ini tempat ini sudah penuh ya. Kenapa? Saya mau sampaikan, we never know. Kita tuh nggak pernah tahu bisnis kita bakal sebesar apa ke depan. Tadi Pak Toru sudah sampaikan ya. Pak Jukian ini orang pertama yang melihat visinya agensi Sinar Mas MSIG. Waktu itu kita belum punya apa-apa ya. Produk belum ada, kompensasi baru mau dibuat. Bayangkan, baru mau belum ada gitu ya. Semuanya belum ada. Tapi beliau ini salah satu orang yang percaya bahwa MSIG ini akan jadi besar. Nah, kesempatan itulah yang teman-teman saya berharap teman-teman bisa melihat hari ini. Hari ini waktu paling tepat. Kalau tahun lalu kita belum siap ya, teman-teman bisa berdarah-darah istilahnya ya. Mau jualan, orang produk nggak ada, orang belum kenal ya. Tapi tahun ini waktunya tepat. Kenapa? Kalau kita ketemunya tahun depan, kondisinya udah jauh berbeda ya. Kayak kita kalau dalam satu hari itu ya, paling enak itu, paling bagus itu melihat pagi-pagi lagi sunrise, sama sore-sore lagi sunset gitu ya. Itu namanya golden hour, bener ya? Nah, dalam satu hari itu paling golden momentnya itu paling berapa lama ya? Berapa menit aja. Nah, ini pun sama. Di dalam bisnis juga sama ya. Golden momentnya satu bisnis itu sangat sebentar waktunya. Ingat gak kalau orang Tionghoa ya, orang Chinese itu selalu bilang dalam hidup ini ada namanya hoki ya. Nah, kalau orang pas hokinya nanti tiba-tiba kehidupannya berubah jadi orang kaya, bener nggak? Cuma yang jadi masalah cuma satu, kita nggak pernah tahu hokinya kapan datang ya. Ada yang umur 30 hokinya datang, ada yang 40, ada yang 50, ada yang 60, bener nggak? Terus kalau kita nggak pernah tahu hokinya kapan datang, harus gimana? Caranya gimana? Ya nunggu aja. Nah nunggu sambil ngapain Pak? Bener nunggu sambil ngapain? Ya sambil terus berusaha. Bener ya. Bapak Ibu, saya yakin teman-teman hari ini ada di sini, hadir di sini, itu salah satu awal dari hokinya, benar nggak? Tinggal bagaimana kita terus berusaha, begitu kesempatan itu datang, itulah kita bisnis kita, kehidupan kita berubah. Oke? Ya. Nah, jadi kalau kita mau sukses, balik lagi filosofi apa orang Tionghoa itu apa? Satu, itu harus right time. Tadi saya udah cerita, ini golden momentnya ya. Kalau kita teman-teman mau masuk ke perusahaan yang sudah besar, boleh, bisa. Tapi opportunity-nya nggak sama ya. Kesempatannya nggak sama, bener nggak? Kasih contoh, ini nggak percaya ya. Kasih contoh ya. Kalau teman-teman misalkan tiba-tiba ada yang ngajakin bisnis. Bisnisnya ini teman-teman yakin bakal jadi besar. Ya bisnis apapun lah ya yang belum ada ya.
Dulu kita ditawarin bisnis bikin aki mobil, bukan aki lah ya, power bank mobil. Siapa yang dulu pikir ya power bank motor gitu ya. Sekarang ditawarin bisnis itu mau nggak? Ya pasti mau ya. Ini mobil listrik kan, motor listrik semua itu masalah waktu aja, benar. Tapi kalau teman-teman sekarang masuk udah nggak bisa ya. Tapi kalau bayangkan 5 tahun yang lalu teman-teman diajakin bisnis itu. Nah ini sama ya, itu golden momennya, opportunity-nya, right time-nya. Sekarang ini sudah right time-nya ya. Kita nih, kalau tadi Pak Jukian sampaikan ya, Smart Solution sudah 20 miliar ya. Nah, saya sampaikan company punya ya, nyontek dulu ya. Nah, tahun lalu sampai dengan bulan September, bisnis kita itu baru 20-an miliar. Ya, karena orangnya belum ada ya, produk belum ada, semua belum ada ya. Hari ini kita sudah 112 miliar ya. Pertumbuhannya lebih dari 112 miliar. Nah, terus dari sisi apa? Dari sisi manpower. Manpower setiap bulan kita ini merekrut sekarang sudah hampir 300 orang. Sebelumnya berapa? Enggak capek ya, 50 orang mungkin ya. Artinya pertumbuhannya ini lagi berkembang pesat ya. Smart Solution sendiri, tadi Pak Jukian sudah sampaikan ya. Waktu saya datang ke sini mungkin 1 bulan bisnisnya 100 juta juga belum ya, Pak Jukian ya. Hari ini sampai September sudah 20 miliar ya, total grup Smart Solution ya. Nah, jumlah agentnya sampai hari ini ya tadi ya, hampir 800 orang license agent yang produksi setiap bulan, rutin setiap bulan active agent itu 100 orang ya, 100 orang setiap bulan. Jadi artinya apa? Pertumbuhannya udah bukan, ya kita nggak pernah nyangka ya, berlipat-lipat kali. Nah yang paling hebat itu apa? Kita ingat ya, patokan kita itu produksi itu 100 juta, 200 juta, benar nggak? Kenapa? Karena FC mau promosi jadi BP itu berapa? 200 juta. Nah jumlah agent yang sampai hari ini ya, ini termasuk agent baru, agent lama yang baru masuk bulan lalu juga ada ya. Di tim Smart Solution itu yang sudah capai 100 juta sampai hari ini, itu ada 40 orang gitu ya. Nah yang capai 300 juta, ya 200 jutanya ada 17 orang, 300 jutanya itu sudah 13 orang. Artinya apa? Ini setengah jalan menuju BP3 ya. Ingat di bisnis kita ini, kalau mau jadi BP3 besok pun bisa ya. Yang penting teman-teman capai omsetnya, capai angkanya. Jadi pertumbuhannya sangat luar biasa ya. MDRT kita tahun lalu ya 0 ya MDRT-nya ya. Sebelumnya itu 0 ya. Tahun ini kita MDRT hari ini sudah 30 ada ya? 28 ya Pak. Ya sudah 28 termasuk COT ya. COT-nya ada 2 sudah ya tahun ini. Jadi teman-teman, pertumbuhan bisnis kita luar biasa. Di tengah industri ini lagi challenging ya. Kalau teman-teman perhatikan ya data-data AAJI ya, hampir seluruh top 10 bisnis asuransi jiwa itu bisnisnya turun ya. Terutama yang peringkat-peringkat atas ya. Kita malah bertumbuh berkali-kali lipat. Semua orang bertanya kenapa? Yaitu kesempatan itu tadi. Satu, right time. Kedua, kalau mau sukses apa? Right place ya. Nah pertanyaannya teman-teman sekarang place-nya tepat apa enggak? Right place ini ada 2. Satu, kita bicara overall ya, bicara tentang negara Indonesia. Pak Wianto selalu sharing ya, ini by the way Pak Wianto lagi on the way ya. Kita tiba-tiba hari ini itu diminta meeting untuk exitnya audit OJK. Kita sedang diaudit oleh OJK ya. Nah, jadi it's okay, tapi beliau juga tetap sempatkan datang ke sini ya. Nah, jadi teman-teman kalau kita bicara potensi bisnis kita di Indonesia, rasanya teman-teman udah nggak usah dijelasin lagi ya. Berapa banyak orang yang punya asuransi di Indonesia? Asuransi pribadi ya. Kecil sekali, benar nggak? Dari dulu 10 tahun yang lalu sampai dengan hari ini, premi asuransi kita dibandingkan dengan total negara GDP ya PDB total negara itu cuma 1,4%. Dari 10 tahun yang lalu sampai hari ini. Terus orang bilang wah potensinya besar. Besarnya dari mana ya? Ya karena itu kan gapnya masih banyak sekali. Nah teman-teman jangan salah ya. Orang
asuransi itu GDP-nya mau apa, jumlah kontribusi terhadap GDP ini bakal meningkat kalau apa? Kalau income-nya masyarakat ini mulai naik terus ya. Karena orang beli asuransi itu dari income lebih, benar nggak? Setelah dia pakai, baru sisanya dia tabung, sisanya dia beli asuransi ya. Nah, 5 tahun ke belakang ini itu ada yang disebutnya income per kapita ya, GDP per kapita, jumlah income total satu Indonesia dibagi masyarakat. 5 tahun belakang ini income per kapitanya naik terus ya. Nah, kemarin tim analis Pak Wianto sudah menganalisa ya. Kalau income per kapita orang Indonesia itu masuk ke level 6.000 US dollar ya per tahun, ya, itu maka penetrasinya asuransi itu akan naik 2 kali lipat. Sekarang bisnisnya asuransi berapa? Bisnisnya asuransi itu 40 triliun, ya, asuransi jiwa ya. Kalau naik 2 kali lipat itu jadi berapa? Jadi 80 triliun. Pertanyaannya, teman-teman siap nggak untuk ngambil angka ini? Kapan naik 2 kali lipatnya? Kalau diprediksi sesuai dengan growth yang sekarang itu 2028, nggak lama lagi ya. Itu baru dari 1,4 naik ke 2,8%, baru 3%. Kalau kita bandingin sama Jepang, itu di atas 10% ya penetrationnya. Nah, ini tinggal masalah waktu, teman-teman itu istilahnya tinggal ngambil dapat sesuatu. Nanti istilahnya kayak kita ada mainan tuh masuk ke dalam satu tabung, terus uangnya diterbangin sama angin tuh ya. Kita tinggal nadahin gini kan. Nah, ini teman-teman pertanyaannya udah siap atau belum? Kenapa? Karena kita butuh manpower ya, sudah pasti. Begitu banyak ladangnya ini udah kuning ini, begitu banyak yang harus kita tuai ya. Masalahnya kita sendiri kita nggak bisa, itu satu. Terus yang kedua apa? Regulasi makin lama makin ketat. Orang-orang kita punya saat ini yang modelnya cuma jualan mungkin ke mamanya, ke papanya, udahnya nggak ada jualan lagi ya. Lambat laun besok itu akan hilang gitu. Nah terus gimana? Inilah effortnya kita ya. Itu satu kalau saya bicara tentang right place, bicara tentang Indonesia. Yang kedua right place bicara tentang perusahaan. Teman-teman udah ada di right place atau belum? Tadi Pak Toro sudah sampaikan MSIG ya. Mitsui Sumitomo. Kemarin kita pergi ke Jepang. Grup rombongan 50 orang ya. Terus kita diajak ke satu tempat namanya Mitsui Club. Mitsui Club itu apa? Satu tempat khusus untuk undangannya, tamu undangannya Mitsui yang itu ada di tengah kota ya. Teman-teman bayangin ya. Di Jepang itu kan gedungnya tinggi-tinggi ya. Gedung tinggi-tinggi, tiba-tiba di tengah itu ada satu lapangan begitu besar. Terus adalah tadi yang ada fotonya ya, gedung zaman kolonial ya. Ternyata Mitsui Club itu udah 100 tahun lebih ya. Nah, di sana kita dijamu, terus petinggi dari Mitsui datang, sharing. Dia cerita tentang apa? Satu cerita tentang histori Mitsui ini seperti apa ya. Mitsui ini kan MS ini apa? Mitsui Sumitomo. Mereka itu dua entiti besar, dua konglomerat besar gabung jadi satu ya. Mereka gabung bikinlah insurance group. Ini usianya sudah lebih dari 100 tahun ya. Jadi Mitsui Sumitomo itu udah lebih dari 100 tahun. Kerjanya ngapain Bapak Ibu? Bisnis insurance itu kerjanya ngapain? Bayar klaim. Gak ada lagi ya. Saya kemarin ketemu sama calon leader bikin gosip kemana-mana ya. Dia akhirnya masuk ke Ijo gitu ya. Dia bilang, hati-hati jangan masuk Mitsui MSIG ya, klaimnya nggak dibayar ya. Kok teman-teman dengar kayak gitu pengen ketawa nggak sih rasanya ya? Kayak ibaratnya teman-teman masuk ke toko kopi ya, ke Starbucks atau kemana, kan teman-teman bayar dulu, bener nggak di kasir? Pernah nggak kepikiran nanti kalau saya udah bayar kopinya dikasih nggak ya? Bener nggak? Kenapa? Karena bisnisnya dia jualan kopi, bener nggak? Bisnis kita ini apa? Bayar klaimnya. Kalau kita tidak bayar klaim nggak mungkin ada 100 tahun, bener? Nah itu Mitsui Sumitomo. Mitsuinya sendiri sama Sumitomo-nya sendiri itu sudah lebih dari 300 tahun ada di dunia ini ya. Jadi teman-teman, we are very strong company ya. Nah kalau bicara sekarang Sinarmas MSIG di Indonesia, tahun ini kita ulang